Ajma'in amma ba'd. Khawatal iman jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ad-Duha. Ya, duha, waktu duha. Kalau dulu kita ngaji matahari sepenggalahan. Ya, sepenggalahan itu katanya buat metik mangga. Artinya matahari sudah terlihat sempurna bulatnya di ufuk timur. Sekarang orang lebih sering menyebut syuruk, tidak lagi duha. Matahari terbit, ya syuruk. Jadi syuruk sebenarnya tidak ada sholat pada saat matahari terbit, tapi yang ada sholat setelah matahari terbit. Nah, sholat di awal saat setelah matahari terbit, baru saja matahari sempurna terbit, sempurna bulatnya, itu yang disebut syuruk. Sementara jika menunggu sebentar sampai matahari sedikit lebih tinggi, disebut duha. Biasanya ulama membagi waktu duha dalam 3 waktu. Di awal yang disebut dengan syuruk, kemudian di pertengahan yaitu duha, dan kemudian di penghujung beberapa saat sebelum matahari tergelincir atau masuk waktu duhur. Nah, waktu terbaik yang paling sering disampaikan ulama untuk duha justru bukanlah di awal, tetapi pertengahan. Sebagaimana yang dulu kita ngaji di guru-guru ngaji kita di kampung, ya, bahwa waktu terbaik itu, ya duha itu bukan di awal, bukan sejam 15 menit atau sejam 25 menit setelah subuh, tetapi nanti ketika memang sudah terasa terang, ya, di pertengahan. Dan untuk yang seperti itu dalilnya sahih. Ya, sementara yang syuruk, yang langsung setelah matahari sempurna terbit, yang ada hadisnya hasan. Ya. Maka kenapa kita tahu bahwa Imam Syafi'i, beliau ahli kritik hadis. Beliau tidak mau melandaskan sesuatu kecuali hadisnya sahih. Maka kita dari kecil tahunya sholat duha. Baru mungkin sekitar 20 tahun belakangan ini atau 10 tahun terakhir kita dengar ada syuruk. Ini bukan hal baru sebenarnya, bukan kita baru belajar atau baru ngerti, justru yang sudah lama kita pelajari itu adalah yang terbaik. Hanya tantangannya lebih besar. Bayangkan jam 8, jam 9 itu mungkin masih di jalan kalau hari kerja, atau baru saja nyampe kantor, baru saja tiba di tempat kerja. Otomatis nyaris mustahil untuk bisa sholat. Tapi konsepnya makin besar, tantangannya makin besar pula pahalanya. Sementara kalau syuruk, tantangannya sederhana saja. Jangan pulang dulu dari masjid, cuma itu tok. Ya. Tapi ulama-ulama tidak sebagaimana yang dipraktekkan banyak orang. Nunggu syuruk ngobrol, nunggu syuruk rebahan, nunggu syuruk ketawa ketiwi. Ulama serius sekali membahas itu, termasuk ulama-ulama mazhab Hambali yang mereka yang memperkenalkan, ya, syuruk itu. Mereka serius dan tegas mengatakan tidak ada sholat syuruk bagi orang yang setelah subuh walaupun tetap di masjid namun tidak mengisinya dengan amal soleh. Kan sebagian orang mentang-mentang nunggu syuruk, jadi dia habis itu nyantai tidur, main game. Dia main game, Mbak, game di HP. Harusnya iya dapat pahala besar karena menunggu sejam kurang lebih setelah sholat, tapi diisi dengan Quran, diisi dengan zikir, diisi dengan taklim dan sebagainya. Jadi
Jadi rahimakumullah, Bapak, ini saya ingin sampaikan, ya, momentumnya tepat saya kira. Jangan pernah memandang miring kepada saudara kita yang segera keluar tidak menunggu syuruk. Ya, hati-hati Bapak, nuduh orang, nggak taunya kitanya yang, ya kan? Justru yang bersangkutan jangan-jangan melakukan yang lebih baik, sholat di pertengahan waktu, duha, milih duhanya. Yang itu biasanya dilakukan oleh Nabi SAW 4 rakaat, 2 dan 2. Sementara syuruk hanya ada 2 rakaat saja. Jadi sholat duha di awal waktu. Itu duha. Nah, rahimakumullah, surah ini juga turun di Mekah, ya, Makkiyah. Ketika Nabi lama tidak menerima wahyu, kita sudah sempat menyinggung pembahasan profil surah Ad-Duha di pertemuan yang lalu saat membahas surah Al-Insyirah atau Asy-Syarah, ya, karena turunnya berurutan. Setelah Ad-Duha turun Al-Insyirah, sehingga ulama banyak mengatakan bahwa antara Ad-Duha dengan Al-Insyirah sababun nuzulnya sama, ya. Ada banyak riwayat, ada yang menyebutkan Nabi 2 hari atau 2 malam tidak menerima wahyu, yang lain menyebutkan 3 malam. Nah, sahabat ada yang menyebutkan 12 malam, 15 malam, atau 40 malam Nabi tidak menerima wahyu. Ya, sehingga Nabi gelisah karena selalu berharap ada komunikasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berharap ada bimbingan, ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Nabi kita itu. Kita kalau dibimbing marah kan? Ya, kita kalau diarahkan spanding kita. Begitu. Yang sering menasehati kan biasanya dibenci, Pak. Ya, langsung tertuduh apa? Anda jangan nuduh, gitu. Anda ngaca dong. Gitu. Nah, itu Nabi loh, Pak. Lebih keren mana Nabi dari Jibril? Kerenan Nabi lah, kekasih Allah alaihi salatu wassalam. Tapi beliau kangen didatangi oleh Jibril. Beliau gelisah ketika Jibril nggak datang. Kan udah dikukuhkan jadi rasul. Selama nggak ada wahyu turun, maka nggak soal. Tinggal mengamalkan apa yang sudah diturunkan. Tapi nggak begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu berharap ada bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda banget sama kita ya, Bapak Ibu. Quran nggak lancar, arti nggak tahu, dinasehati marah-marah. Ya. Kita jarang sekali punya antusias ingin dinasehati. Kita sering sekali semangat untuk menasehati. Nabi kita Masya Allah gelisah segitunya rahmatullah. Nah, masa riwayat paling lama pendapat ulama menyebutkan jeda Nabi nggak dapat wahyu itu cuma 40 hari. Sekarang ada kan banyak umat Islam yang 40 hari nggak pernah dengar nasihat sama sekali dan santuy. Bahkan ada yang bukan lagi 40 hari, 4 tahun. Ya. Ibu-ibu, ada kan ibu-ibu yang sama sekali nggak ikut pengajian? Banyak. Kalau bapak-bapak nggak bisa dia nggak ikut pengajian. Lah Jumat, masa dia nggak sholat Jumat? Kalau sholat Jumat diceramahi sama khatibnya, di khutbah dengan syarat hadir duluan. Ya. Tapi kalau ibu-ibu nggak ada sama sekali, kan nggak ada kewajiban ikut Jumat ibu-ibu. Udahlah Jumat nggak datang, pengajian nggak ada, sempurnalah bencananya. Ya. Di bapak-bapak kita itu lebih aman sebenarnya, aman dalam tanda kutip, dan itu berdalil karena neraka lebih banyak diisi perempuan daripada laki-laki, sehingga menjadi tanggung jawab suami. Bapak ini bukan nyalah-nyalahin istri kita, tanggung jawab suami untuk membimbing istrinya, diingetin Bapak. Nggak ada di dunia ini orang pasti benar. Ya. Nggak boleh Bapak-bapak kita merasa kita udah sempurna, istri kita nggak. Apalagi istri juga nggak boleh merasa udah paling tahu, paling paham, paling sayang sama anak-anak, paling peduli sama keluarga. Itu perasaan setan. Umat ini dibimbing untuk memiliki perasaan belum baik, belum berbuat. Agar apa? Agar kita berjuang untuk terus berbuat sampai
akhir hayat insyaallah. Nah, rahimakumullah, ad-duha, ya, kembali ke ad-duha, Nabi gelisah, terus datang orang ngomong ke Nabi macam-macam. Muhammad, ada yang waktu itu sudah dibahas istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil. La ara syaitanaka illa waqad tarakaka. Aku tidak melihat setanmu. Jangan-jangan dia udah kabur. Di Jibril dituduh setan. Ya. Ada lagi riwayat yang lain yang mengatakan ketika Nabi ditanya tentang apa itu ruh, Nabi ditanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi ditanya tentang hari kiamat. Nah, Nabi langsung menjawab, besok saya jawab, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ulama mengatakan itu bagian dari cara Allah menegur Rasulullah SAW. Harusnya jangan bilang besok, tapi insya Allah nanti saya jawab kalau ada jawaban dari Allah. Maka kemudian Allah tunda wahyu sebagai bagian dari teguran kepada Rasulullah SAW. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakang turunnya surah Ad-Duha, semuanya menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Nabi ditegur, beliau nggak marah, kan boleh. Egoisme kenabian. Kayak sekarang orang egoisme macam-macam kan, kedudukan, jabatan, kekuasaan dan seterusnya, intelektualitas. Nah, Nabi nggak ada ego-egonya, sebenarnya ditegur ya biasa aja. Menikmati, bersyukur, berbahagia karena diingatkan, karena diarahkan. Rahimakumullah. Ya. Wadduha, rahimakumullah. Nah, Allah turunkan kemudian wadduha. Maka ulama mengatakan surah ini untuk menghibur, menenteramkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla mengawalinya dengan 2 kali sumpah di awal. Ya, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika malam itu senyap. Ya. Malam kalau maghrib belum senyap. Ba'da isya baru senyap, gelapnya sempurna, tidak ada lagi rona merah di ufuk barat, ya kan? Kan itu masuk waktu isya. Kalau masih ada warna merah di ufuk barat, misalnya kita di pantai, berarti belum boleh azan isya. Misalnya nggak bawa jam. Kapan waktu isya? Kan gelap tuh, nggak kelihatan mataharinya. Kalau subuh lihat matahari, zuhur lihat matahari, isya, asar lihat matahari, maghrib masih kelihatan, berarti matahari nggak ada lagi bulatnya, masuk semua maghrib. Dan kalau isya sampai rona merah itu hilang, jadi benar-benar masuk malam. Walaili idza saja. Ya, dan malam makin senyap, makin gelap, makin sepi. Allah bersumpah dengan itu. 2 waktu terbaik. Siang waktu terbaiknya duha untuk ibadah. Banyak sekali keutamaan sholat duha. Mulai dari ganjaran pahala yang besar sampai ke urusan dunia yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sulit sekali menemukan ada orang rutin duha dan hidupnya gagal di dunia atau karirnya gagal. Mereka yang rutin duha biasanya atau bahkan hampir semuanya Allah berhasilkan, rahimakumullah. Allah mudahkan semua urusan duniawinya. Ya. Walaili idza saja, malam hari waktu terbaik, makin gelap makin baik waktu untuk qiyamul lail. Ya. Jadi Allah sedang bersumpah bukan dengan waktu yang biasa. Allah bersumpah dengan waktu terbaik untuk menyembahnya Azza wa Jalla. Maka jangan lewatkan 2 waktu terbaik ini, rahimakumullah. Masing-masing memiliki tantangannya tersendiri. Di siang hari kita susah, sibuk. Itu di puncak aktivitas. Bagi sebagian bahkan baru mulai. Masa ke masjid dulu misalnya agak susah untuk ke masjid. Ya. Atau agak susah untuk ingat sholat. Tapi hebat kalau tetap bisa ingat Allah. Karena pada hakikatnya yang memberhasilkan, menyukseskan adalah Allah. Allah faktor utamanya sebenarnya. Jadi yang mau sholat duha, ia
adalah orang yang selalu tersadarkan Allah lah faktor keberhasilannya. Bukan skill, bukan kompetensi, bukan ilmu, pengalaman, tapi Allah. Jadi yang sholat duha itu orang yang tauhidnya hebat. Nah, rahimakumullah, orang-orang tua kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, luar biasa mereka dengan duha itu. Ada yang beneran gak mau diajak kemana-mana. Ya, saya mau duha dulu. Dia cuek aja. Nah, kalau yang gak paham bilang apa? Gimana sih? Kan sunnah doang. Gitu. Tapi karena mereka paham, rahimakumullah, hanya kalau orang dulu kan, tengku-tengku kita itu, mereka kadang gak nyebut dalilnya. Ya, mereka langsung mengamalkan. Kalau kita sekarang kebanyakan dalil nggak ada amal. Ya. Orang dulu itu loh, coba aja dulu nenek saya itu kalau saya ajak, nek pergi, nek. Ya ntar katanya. Kita udah nungguin, ini santai aja sholat 24 rakaat, setengah jam lagi sholatnya. Ya, itu rahmatullah. Qiyamul lail, malam juga begitu. Ya. Jujur saja di sebagian orang hari ini, mana malam yang paling berkesan? Setelah malam pertama, apa malam yang paling berkesan Bapak Ibu? Malam duduk-duduk nongkrong kan? Sama sahabat lama, ngopi-ngopi, ketawa-ketawa, itu biasanya dianggap sebagai malam paling berkesan. Padahal, bagi kita yang beriman, setiap malam adalah malam yang penuh dengan kesan. Yaitu malam yang diisi dengan qiyamul lail. Kalau kita sekarang makin gelap, makin malam, makin enak tidur atau makin enak ngobrol, harusnya makin gelap, makin malam, makin enak untuk ibadah. Ayo, lagi-lagi itulah waktu terbaik di malam hari. Kurang lebih kalau ukuran jam kita di tanah air sekitar jam 2 ya startnya, atau jam 1.30 rahimakumullah paling cepat, rata-rata jam 2 sampai menjelang subuh. Waktu terbaik. Nah, harusnya kita terjaga di waktu itu. Duha tantangannya pekerjaan, kesibukan, malam tantangannya rasa ngantuk yang luar biasa. Ya, atau ngobrol rahimakumullah. Dan itu terjadi. Masya Allah ya. Kadang-kadang kan boleh buat simulasi. Simulasi batin namanya. Ini beneran fisik yang gak kuat, ya, dohir yang gak kuat, atau sebenarnya batin yang sudah bermasalah. Udah gak begitu cinta kepada Allah. Tidak lagi bisa menikmati ketaatan. Maka simulasi sederhana aja Pak. Kita ngumpul beberapa sama teman-teman ya, ajak duduk ngobrol, itu bisa melek terus tuh rahimakumullah. Apalagi topiknya menarik, suasana lokasinya pas, duduknya nyaman, udah terus aja ngobrol. Tambah lagi makanannya nikmat, ya sudah. Nggak ada satupun yang bilang ngantuk, ngantuk pun ditahan, tetap ngobrol. Sampai kapan? Sampai subuh. Masya Allah. Begitu kita ngasih tahu Pak, insya Allah nanti kita qiyamul lail, langsung tidur pada isya. Mending kalau langsung tidur pada isya, nanti kita bangunin, bangun, enggak bangun juga. Baru bangun udah subuh. Ya. Seolah-olah sholat malam itu mengancam. Itu yang terjadi. Benar nggak Pak? Benar kan? Ya. Seolah-olah sholat malam itu beban, bukan kebahagiaan. Padahal itu adalah momen terbaik. Nah, jadi rahimakumullah, sehingga hari ini kita mungkin mudah untuk memuhasabahi keadaan kita masing-masing dari sejauh mana kita peduli dengan duha dan malam untuk sholat malam. Itulah ukuran siang, itulah ukuran malam, itulah ukuran kehidupan kita rahimakumullah. Insya Allah, nggak mungkin, karena ini janji Allah dan Allah nggak pernah bohong. Mereka rutin sholat malam, tahajud dan witir, rutin duha, lantas banyak masalahnya, nggak mungkin rahimahullah. Mungkin banyak masalahnya, tapi selalu terselesaikan harusnya. Karena ia selalu menemui Allah, bertemu dengan Allah pada waktu terbaiknya. Kan begitu kita hidup ini kan? Sahih? Pengen minta tolong sama seseorang, pasti kita nunggu kapan waktu terbaik beliau, yang beliau bersedia untuk mendengarkan keluhan kita. Kita nggak mungkin sembarangan Pak, datang ngobrol di jalan,
sambil ngobrol, nggak mungkin, karena ini serius sekali yang sedang kita minta ini. Kita tunggu kapan beliau ada di rumah atau di tempat kerjanya, ketika beliau tidak sedang sibuk, ketika beliau siap untuk menerima permohonan kita. Baru kita datang, rahimakumullah. Lah ke manusia, kita segitunya, rahimakumullah. Segitunya ke manusia. Ingat dulu saya masih kuliah, perlu, kan teman-teman itu, mahasiswa suka minta bantuan buku misalnya. Dari ya perusahaan-perusahaan besar. Terus kan kalau di sana biasanya kita perlu paraf atau tanda tangan dari ownernya, ya bisa komisaris utamanya atau presidennya. Dan biasanya kan mereka suka sholat di masjid. Kita milih waktu itu. Padahal jauh sekali tuh masjidnya dari tempat tinggal. Tapi demi untuk dapat tanda tangan itu, nulis surat permohonan, misalnya minta kitab apa gitu, didatengin tuh rahimakumullah. Padahal kan nggak ada keistimewaan apa-apa, mungkin sholat subuh, sholat aja di masjid dekat rumah. Tapi karena itulah waktu terbaik untuk mengajukan permohonan jenis itu, maka sholat di sana. Berangkatnya Masya Allah, sejam, 2 jam sebelum subuh, agar tiba di lokasi, pas azan subuh bisa sholat berjamaah, kemudian nunggu beliau. Demi ketemu manusia. Dapatnya berapa, Pak? Paling $500 untuk beli kitab. Berapa tuh $500? 8 jutaan ya, atau 8 juta setengah. Ya. Sedikit, Pak. Tapi segitunya. Mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengalami situasi itu. Perlu sekali dengan seseorang, harus milih waktu yang orang itu bersedia menemui kita. Orang itu bersedia mengijabah keinginan kita. Nah ini Allah Azza wa Jalla. Waktunya sudah permanen, nggak zigzag. Nggak ada kan, oh Allah ketiduran. Nggak ada. Lagi kita baca ayat kursi, Allah nggak tidur kok. Allah ngantuk, Allah sibuk. Nggak ada. Fix. Duha sama sepertiga malam akhir. Walaili idza saja. Nah, baik banget Allah. Kan boleh kan kalau dirubah-rubah waktunya. Oh kali ini nggak. Duha Allah nggak sempat. Mana ada Allah nggak sempat. Kitanya aja yang nggak sempat. Kita yang perlu, kita yang butuh, kita yang belagu. Benar nggak Bapak Ibu? Soheh, pakai ngomong lagi. Salah apa lagi saya, Rob? Saya udah sering berdoa. Nah, berdoa aja buru-buru. Allah terus. Ada nggak doanya gitu? Gimana caranya Allah kabulkan? Oh pelan, tapi waktunya nggak pas. Waktu orang semua berdoa, ya itu biasa. Berdoa juga silahkan. Tapi kan kita banyak permintaan yang spesial, yang khusus, yang kita sangat berharap, kita sadar betul ini hanya Allah yang bisa. Kita malah nyantui, rahmatullah. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, sampaikan ke semuanya Bapak Ibu, sampaikan. Termasuk ke anak-anak kita, nggak apa-apa. Ini bukan hal aib atau tabu. Boleh Pak, Bu. Anak-anak sholat duha boleh banget. SMP, SMA. Khawatir dia dengan nilai akhirnya, khawatir bisa masuk perguruan tinggi favorit atau enggak. Ayo nak, bangun nak, sholat malam, minta sama Tuhanmu. Masa Tuhan nggak bisa meluluskanmu? Sementara manusia bisa, paman bisa, bibi bisa. Ya kan, rahimakumullah. Kan banyak yang kepedean karena punya paman, punya bibi, punya ponakan dan sebagainya. Lah masa kita nggak boleh kepedean punya Allah? Masalahnya Allah nggak mau dengerin kita Bapak Ibu. Karena kita nggak peduli dengan waktu terbaik yang sudah disediakan Allah. Itu masalah kita. Jadi bukan masalah Allah, masalah kita. Kita butuh Allah, tapi kita nggak peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal duha wal laili idza saja. Kelas. Nah Allah bersumpah dengan 2 waktu terbaik ini. Kemudian di 3 ayat berikutnya Allah jawab keresahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membencimu Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Semenjak Allah memilihmu sebagai rasul, maka Allah tidak pernah meninggalkanmu. Semenjak Allah memilihmu, mencintaimu sebagai hamba terbaiknya, maka Allah tidak mungkin membencimu. Masya Allah. Jadi memilih dan mencintai harusnya berlaku abadi. Begitu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah milih hambanya,
maka Allah nggak mungkin meninggalkan si hamba. Ketika Allah sudah mencintai si hamba, maka Allah tidak mungkin membencinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tenang Muhammad, Allah kan sudah memilihmu. Pertanyaan untuk kita masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kita dipilih Allah nggak? Ya. Kan harus berbaik sangka sama Allah, ya kan? Ini sudah dipilih bapak ibu, kan nggak semuanya bangun sholat subuh, benar nggak? Kalau satu komplek ini semua subuh ke masjid, berarti kita nggak dipilih, orang semuanya sholat kok. Ini pilihan. Banyak kan yang tidurnya larut malam kan? Ya, saya baru tidur jam berapa itu? Jam 12:30. Ya, rahimakumullah. Bapak ibu mungkin lebih ekstrim lagi, ada yang mungkin baru tidur 1 jam, ada yang tidur setengah jam, tapi dipilih oleh Allah untuk hadir ke sini, untuk menikmati sajian nikmat ibadah dari Allah, 2 rakaat qabliyah, tahiyatul masjid, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian bisa berzikir, bisa ikut taklim. Allah pilih kita. Maka ketika Allah sudah memilih, insya Allah Allah tidak akan meninggalkan. Terus kok tiba-tiba ada orang yang pernah dipilih oleh Allah, tiba-tiba berubah jalan hidupnya. Bukan Allah yang meninggalkannya, tapi ia yang meninggalkan Allah. Itu yang terjadi. Allah nggak mungkin meninggalkan hambanya setelah ia memilih hambanya untuk jadi orang baik. Si hamba yang memilih untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk berjuang agar istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus yang mampu kami istiqamahi. Mustaqim, istiqamah, istaqim. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Begitu pula ketika Allah sudah mencintai, maka Allah nggak mungkin membenci, kan udah dicintai sama Allah. Apa makna kalau apa yang akan terjadi dalam diri seorang hamba ketika Allah mencintainya? Maka Allah akan mudahkan hidupnya. Nah, gimana sih disayang Allah? Ada orang disayang tapi direpotkan, ya enggak lah. Dimudahkan, disayang emak, dimudahkan sama emak, enggak sekolah nggak apa-apa, ya udah tidur aja, ini disayang. Disayang, dikasih jajan banyak-banyak, disayang. Berarti kalau kita pontang-panting, kalau kata orang kampung saya itu, habis-habisan kita Pak, berpeluh, berkeringat, lelahnya minta ampun, dapatnya begitu-begitu aja, bisa jadi kita nggak masuk kategori hamba yang disayang Allah. Ya, ada kan Bapak? Dalam hal nasihat anak aja, nasihat anak. Ada yang Masya Allah terkenal ayah sangar, katanya. Kalau di rumah volume suara selalu kenceng sama anak. Apakah orang tua yang seperti itu anak-anaknya adalah anak-anak paling menurut dibandingkan anak-anak lain? Enggak juga kan? Enggak. Tidak jarang kita melihat di keseharian kita ada orang tua yang nggak banyak ngomong. Ngomongnya sesekali doang, tapi anaknya bener. Nurut, baik, rahimakumullah. Apa yang terjadi? Si orang tua disayang Allah. Profesi juga begitu, bermasyarakat juga begitu. Ketika kita harus mengalami ujian kesehatan juga sama. Ada yang Masya Allah berobat kemana-mana. Ada yang Bismillah baca Al-Fatihah aja rahimakumullah. Allah sembuhkan. Kita butuh kasih sayang Allah. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Kita tahu betul, sadar betul tentang ini. Kenapa kita mudah baik sama orang, mudah memaafkan, ingin senyum, ingin menyapa. Intinya nggak enak hidup kalau dibenci orang. Ya kan rahimakumullah? Nggak enak hidup dibenci orang. Tapi anehnya, kita nggak peduli dibenci atau dicinta oleh Allah. Ya, padahal Allah lah penguasa yang sesungguhnya. Allah lah penentu segala-galanya. Harusnya sebagaimana kita peduli agar jangan sampai dibenci oleh orang lain, bukankah seharusnya yang lebih utama kita serius agar jangan sampai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ini kita udah dipilih untuk dicintai Allah nih. Ya kan? Allah cintai, maka mudah tadi bangun subuh, Bapak Ibu mudah kan? Ada nggak yang setelah bangun subuh tadi bangun tidur pingsan dulu baru bisa ke masjid? Nggak ada kan? Nggak ada lah, alhamdulillah sehat-sehat aja. Dibantu sama Allah karena Allah sayang, rahimakumullah. Ya, maka jangan malah kitanya yang mulai membenci Allah. Ya. Terus pupuk
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya kan in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku maka Allah pasti akan mencintaimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak perlu khawatir Muhammad, dan tentunya ayat ini juga berlaku untuk kita sekarang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua, hiburan kepada Nabi SAW. Muhammad, ending itu lebih penting daripada permulaan. Akhir lebih penting. Masya Allah. Khairul laka. Tenang saja. Nanti lebih baik. Masya Allah. Ini sebenarnya sudah jadi konsep kehidupan kita. Bukan Nabi belajar dari kita. Kan duluan hidup Nabi. Duluan turun Quran dari kita hidup. Selalu begitu kan? Belajar nak. Belajar. Nikmatnya kapan? Nunggu ijazah SD tahun ke-6. Ya kan? Belajar nak. Nikmatnya kapan? Nunggu tahun ke-4, semester 8 dapat ijazah S1. Mulai bisa melamar kerja. Kita paham betul. Ending itu selalu lebih baik. Selama awal itu diperjuangkan dengan cara yang benar. Jadi bertahan saja, nggak ada. Kurvanya kan nggak begitu, nggak bahagia langsung di awal, langsung bahagia. Maka akhirnya pasti ya, harusnya di awal yang berat. Nggak apa-apa, rahimakumullah. Semua seperti itu kan. Punya anak, Pak, Bu. Kita begitu kan, baru-baru lahir, emaknya nggak tidur-tidur sebulan. Nangis mulu kadang-kadang. Ya, susah tidur dan sebagainya. Tapi pelan-pelan, sabar, didik. Sampai kemudian dia tumbuh besar jadi anak mandiri. Nggak perlu dicebokin lagi. Nggak perlu dikasih makan lagi. Nggak perlu dikasih rumah lagi. Dia semua bisa memiliki sendiri, bisa melakukan sendiri. Sangat mandiri, bahkan bisa bantu orang lain. Tapi kan perlu waktu, perjuangan. Lah orang tua yang nggak sabar, anaknya ditaruh tempat sampah kan. Dia langsung punya anak pengen bahagia, nggak bisa lah. Nggak ada punya bayi kecil langsung pengen bahagia, makanya dia nggak betah dengan suara tangisannya. Taruh tempat sampah aja lah. Akhirnya nggak menikmati kebahagiaan itu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Ya. Nah, kita harus hidup dengan konsep ini. Jadi bukan Allah nggak sayang, disayang sama Allah. Cuman Allah pengen kita bersedia untuk berproses. Itu saja. Rahimakumullah. Nanti endingnya pasti membahagiakan. Insya Allah. Endingnya pasti membahagiakan. Iya kan? Contoh sederhana. Bapak-bapak. Lagi masih mampu, masih kuat. Habis semuanya. Nggak keingat mau bangun masjid. Nggak keingat mau bantu pesantren. Bangunlah satu kelas di pesantren. Kalau dulu begitu kan. Sumbanglah beberapa set kitab ke pesantren, nggak ingat sama sekali, sibuk aja. Begitu meninggal, apa yang mau dinikmati? Nggak ada. Ya. Tapi yang ketika berjayanya, ketika masa-masa aktifnya, keingat rahimakumullah, kubah biarin dari saya aja, menara biar saya yang bangun, satu lokal pesantren, satu kelas pesantren sedekah dari saya. Begitu menuju akhir hayatnya, enak kan rahimakumullah. Walaupun mungkin fisik sudah berkurang. Wa nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Tapi begitu duduk keingat apa? Alhamdulillah, ada masjid yang saya bangun, ada kelas pesantren yang saya sumbangkan, ada tanah yang saya wakafkan, ya kan? Tenang. Lalu kalau nggak ada apa-apa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang ketiga, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Rabbmu akan segera memberikan untukmu dan engkau pasti akan ridho. Ayo. Ada yang mengaitkan ini dengan di akhirat nanti. Ada yang mengaitkan dengan kondisi dunia. Bahwa perjuangan dakwah Nabi SAW makin hari kan makin berkembang. Allah buka kesempatan dakwah, Allah buka pintu hati banyak orang untuk mau menerima Islam. Bahkan Allah buka banyak negeri. Bukan lagi orangnya tapi negerinya. Mekah, Madinah. Seolah-olah Mekah nggak akan Islam lagi. Oh enggak. Cuman menunggu berapa tahun? 8 tahun di Madinah, balik ke Mekah, langsung jadi Islam semua. Masya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi Bapak Ibu perhatikan, 3 ayat ini, itu adalah ayat yang menggambarkan proses yang harus kita lalui dan kita sadari dengan baik. Ya, yang pertama sekali, harus berangkat dari keyakinan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak ninggalin kita, Allah nggak benci kita. Harus berangkat dari situ Bapak Ibu. Perasaan sama Allah harus baik. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku selalu bersamanya jika ia mengingatku.
Mengingat apa? Mengingat baikku, jangan mengingat burukku. Contoh orang mengingat buruk Allah apa? Dia bilang, ya Allah kok saya sakit? Orang saya masih muda, saya makan sehat, hidup benar. Itu orang ingat Allah buruknya. Seolah-olah Allah seburuk itu, rahimakumullah. Jadi nomor satu perasaan. Kemudian nomor duanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Lihat jauh ke depan. Sehingga prosesnya bisa benar. Ini kalau ini dilanjutkan, nanti sampainya akan di mana? Allah beri kita kemampuan memprediksi, ya kan? Membuat desain, membuat rencana yang kita bisa bayangkan nanti akan terjadi seperti ini. Apalagi kita belajar dari banyak pengalaman. Jadi baik sangka dulu kepada Allah, baru kemudian mulai merencanakan. Jangan berangkat dari merencanakan tapi nggak ada baik sangkanya sama Allah. Baru kemudian yang ketiga, rahimakumullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti nanti hasilnya akan menyenangkan. Masya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ulama menyebutkan ayat ini mengandung makna tawakal. Jadi 3 tahapan. Sekali lagi, rahimakumullah. Pertama, baik sangka sama Allah. Berangkat dari keyakinan Allah nggak akan meninggalkan, Allah tidak akan membenci. Berarti Allah akan selalu menyertai, Allah akan selalu mencintai. Yakin sama Allah. Lagi kita udah jadi orang Islam, masa nggak disayang sama Allah? Kemudian yang kedua, rahimakumullah, ini urusan masa depan, bukan urusan sekarang. Apa yang saya lakukan sekarang, dampaknya akan terjadi di masa depan. Maka rencanakan sebaik-baiknya. Semuanya. Anak-anak kita, pendidikannya, keluarga kita harus bagaimana. Apa yang harus kita hindari, apa yang harus diantisipasi. Kemudian rahimakumullah, yakinlah selama niatnya baik, baik sangkanya kepada Allah, baik rencananya, maka insya Allah Allah juga akan memberikan hasil yang terbaik, hasil yang meridhokan. Nah, ini Allah sampaikan kepada Nabi SAW ketika Nabi resah lama tidak menerima wahyu. Dan ini berarti juga Allah sampaikan kepada kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. Di bagian akhir dari surat ini, 3 nikmat, 3 ujian, 3 nikmat, dan 3 syukur atas nikmat. Ya. Ujian, nikmat, dan syukurnya. Apa yang harus dilakukan untuk mensyukuri nikmat itu? Yang pertama, rahimakumullah, apa tadi ayatnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim ujiannya, awa nikmatnya. Bukankah engkau dulu yatim? Ujian yatim, lahir nggak punya ayah. Kemudian Allah lindungi. Perlindungan dari Allah, nikmat. Jadi ujian yatim, dapat nikmat, perlindungan dari Allah. Yang hilang ayah, yang datang Allah. Masya Allah. Diproteksi, kan dikendalikan oleh Allah. Mau ada paman, ada kakek, ada orang Mekah, semua cinta sama Muhammad. Tadinya kan udah nggak ada yang menyusui. Tapi nggak taunya ada Halimah As-Sa'diyah, wanita terbaik. Nggak ada yang mau sama. Nggak dapat, akhirnya dapat. Kan itu skenario Allah SWT. Diurus sama Allah. Jadi jangan pernah takut, khawatir dengan ujian. Ujian itu justru muqaddimah untuk hadirnya nikmat. Yang kita belajar kemarin, inna ma'al usri yusra. Jadi begitu ada kesulitan bagi seorang mukmin, dia langsung cerah itu. Masalah ya? Kalau orang masalah ya, langsung mengkerut, Pak, semua mengkerut gitu. Kayak mau masuk neraka aja. Kalau mukmin masalah, senyum dia. Wah, ini nih. Gaya begitu diadopsi siapa, Pak? Bukan orang Islam, orang kafir. Mereka yang hidup di negara maju, benar kan? Besi nggak ada, tapi dia jadi produsen mobil, Pak. Bingung nggak? Nikel nggak ada, jadi produsen baterai mobil listrik. Itu kan berarti lihat masalah dia senyum. Masalah ya? Bahan bakunya nggak ada. Ah, ini nih, menarik nih. Kalau kita begitu disebut masalah, langsung kabur, Pak. Itu tipikal kita. Masalah kita berarti apa? Nggak baca Quran. Ya, fa'amal yatima, ya, fa'awa. Yang kedua, wa wajadaka dhallam fahada. Ujiannya sesat, bingung sebenarnya, bukan sesat. Maka kemudian Allah memberinya hidayah. Jadi ujian nggak tahu, ini bingung Nabi SAW. Ini gimana sih keturunan Nabi? Kan penduduk Mekah notabene keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail.
Tapi malah nyembah berhala. Bilangnya Ka'bah Baitullah, yang disembah bukan Allah, selain Allah. Ka'bah Baitullah, tapi yang dimasukkan ke dalam Ka'bah sesuatu yang Allah nggak ridhai. Itu membingungkan. Ya. Secara standar moral, teks etikanya bagus banget. Tapi implementasinya bermasalah. Masa mentang-mentang menjaga nama baik keluarga, bayi perempuan harus dibunuh hidup-hidup. Mentang-mentang mempertahankan nama baik suku, maka masalah apapun harus diselesaikan dengan perang. Itu kan membingungkan. Ini gimana sih? Nah, Allah berikan hidayah. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah angkat Muhammad SAW sebagai Rasul. Ya. Wa wajadaka dhallam fahada. Nah, rahimakumullah, kita mungkin juga mengalami situasi itu. Ada ujian, bingung kita. Tapi ternyata Allah berikan ilmu yang banyak. Allah bukakan jalan. Allah selalu memberikan kita kesempatan. Ini loh jalurnya, ini ada nih. Tinggal dipelajari aja. Sahih, rahimakumullah. Jujur Pak, ini nih. Belajar begini emang ada zaman dulu? Nggak ada. Coba bapak-bapak tanya sama kiai-kiai. Nggak ada Pak. Di masjid mana ada kajian kayak gini? Di masjid ya udah, sholat aja, sholat 5 waktu. Ngajinya paling seminggu sekali. Itu pun malam Jumat. Kalau di Aceh dulu saya Dalailul Khairat malam Jumat. Nggak tahu saya kalau di Jawa ada nggak Dalailul Khairat. Itu pergi kita pada Isya sampai mau tengah malam baru selesai. Zikir-zikir gitu. Ada kitab kecilnya. Nah sekarang Allah buka kesempatan ya kan, rahimakumullah, tiba-tiba jadi tren pengajian dilangsungkan di masjid. Berkesinambungan lagi kajiannya, bertema lagi. Masya Allah. Lihat, santrinya nggak perlu kemana-mana, kiainya yang kemana-mana. Dulu itu nggak terjadi. Santrinya datang ke kiai, nggak kayak sekarang. Ya. Allah tiba-tiba saja Allah bikin suasana itu, rahimahullah. Masya Allah. Nikmat. Maka jangan lewatkan kesempatan. Bayangkan Pak kalau nggak begini. Artinya harus ke pesantren kan belajar agama. Nggak ada momen kesempatan untuk tanya jawab dan seterusnya. Yang ketiga, wa wajadaka dhallam fahada wa wajadaka a'ilam fa'aghna. Ujiannya a'il. A'il itu berkekurangan. Fa'aghna, Allah kayakan. Masya Allah. A'il berkekurangan lah. Lahir yatim kan. Tapi belum apa-apa, ada kakek langsung ngurusi. Kakek lumayan. Meninggal kakek, ada paman. Paman saudagar. Saudagar lintas negara lagi. Kan berdagangnya sampai ke Syam. Berarti lumayan fulusnya. Bukan lumayan lagi, rahimahkumullah. Meninggal paman, orang makin tua kan biasanya bisnis kan nggak selalu di atas. Agak sedikit berkurang. Nabi masuk usia 25 tahun, nikah sama Khadijah. Khadijah, di sebagian riwayat disebutkan menguasai 1/3 harta kekayaan penduduk Mekah. Masya Allah. Atau kekayaannya setara 1/3 kekayaan penduduk Mekah. Kaya sekali Khadijah. Masya Allah. Jadi itu nikmatnya. Ada ujian, Allah beri nikmat. Jadi yang pertama ujian yatim, Allah lindungi. Allah skenariokan hadir orang-orang untuk melindungi Nabi SAW yang yatim itu. Ya. Kemudian ujian kebingungan, Allah berikan hidayah. Allah arahkan, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Yang terakhir ujian kekurangan, hidup dalam serba kekurangan di awal. Tapi kemudian segera Allah hadirkan orang-orang agar Nabi merasa nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya. Nah sekarang 3 ayat terakhir di surah Ad-Duha, kewajiban atas nikmat. Jadi ujian, nikmat. Terus kita diam aja menikmati, ya enggak lah. Harus ada respon. Terima kasih sama Allah SWT. Fa'amal yatima fala taqhar. Jadi anak yatim jangan dihardik, jangan dibentak, ya, jangan dihina, jangan diejek. Fa'amal yatima fala taqhar. Kenapa? Karena tadi kan kamu yatim, dilindungi oleh Allah. Ujian yatim, dapat nikmat dilindungi, maka kalau ketemu anak yatim, jangan dikasari. Kalau nggak sanggup memuliakannya, jangan dikasari minimal, rahimahullah. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan ini sudah mulai terkikis ya dari tradisi kita dalam menilai anak-anak. Kan terjadi di beberapa tempat, badung banget, yatim biasa. Alhamdulillah. Seolah-olah kalau anak yatim, itu harus melekat pada dirinya kenakalan. Padahal nggak boleh ada persepsi itu, rahimahullah. Mana dalilnya coba? Ya ada kan? Terus Nabi nakal. Nabi kita yatim loh. Di mana-mana sering kan begitu. Begitu lihat anak siapa? Ayahnya udah meninggal. Oh ya lumrah lah. Astagfirullahaladzim. Ya nggak lumrah lah. Kita aja nggak peduli. Ya kan?
maka tetap harus dihormati, dimuliakan, disayangi, didampingi, rahimakumullah, anak yatim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang pentingnya peduli kepada anak yatim. Dan jangan lupa, jangan salah, anak yatim bukanlah anak yang kehilangan uang. Anak yatim bukan anak butuh uang. Anak yatim anak kehilangan ayah. Ayahnya meninggal. Itu anak yatim. Dia bisa aja anak kaya. Punya warisan banyak. Mungkin lebih banyak dari kita. Tapi dia tetap yatim karena dia nggak punya ayah. Maka kita hadir memberikan kasih sayang seolah-olah kasih sayang yang pernah diberikan oleh ayahnya. Tentunya nggak ada urusan sama ibunya ya bapak-bapak. Urusannya sama anaknya aja. Ya. Ya. Maka perintah nabinya dibelai rambutnya kan, kepalanya. Famsah bira'sil yatim. Ada sahabat ngadu, Rasulullah, saya banyak sekali masalah saya. Mumet kepala saya. Kata Nabi, cari anak yatim, usap kepalanya. Masya Allah. Itu anak yatim. Jadi bukan ngasih duit, Pak. Orang sekarang kan, saya nggak bisa muliakan anak yatim, nggak ada duit. Ya, bukan duit. Itu bukan anak kehilangan uang. Apa definisi yatim? Yatim kan definisinya man faqada abuh atau man mata abuh. Bukan man faqada maluh, bukan yang hilang harta, bukan. Yang nggak ada ayah, yatim. Kelas, itu respon atas nikmat pertama. Respon yang kedua, amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Yang minta-minta jangan dihardik, jangan dibentak, jangan diomelin kalau ada orang minta-minta. Tadi kan minta petunjuk. Wa wajadaka dhallam fahada. Engkau berada dalam kebingungan, Allah beri hidayah. Kan minta petunjuk tuh. Ya. Nah sekarang kalau ada orang minta harta, minta bantuan, maka janganlah dibentak. Nggak ada perintah untuk memberikan. Kalau memang tidak mampu, tapi minimal berbicaralah dengan baik. Rahimakum. Karena semua orang pasti butuh. Semua orang perlu bantuan. Ya. Yang terakhir, respon atas nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu maka tunjukkanlah, nyatakanlah. Ini respon atas nikmat yang mana? Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Engkau miskin, Allah kayakan. Engkau miskin, Allah kayakan. Maka begitu kita dapat nikmat. Untuk nikmat banyak sekali kan? Walaupun ulama beda-beda pendapat soal ini, tapi yang jelas nggak perlu ada pembedaan-pembedaannya, nikmat semuanya. Nikmat dohir, nikmat batin. Kalau nikmat batin terbesar, iman. Maka jangan sampai iman itu nggak kelihatan. Kan tadi udah diberikan sama Allah. Maka ya Allah ingin melihat dampak dari nikmatnya pada diri hambanya. Kita sering dibacakan dalil itu kan. Allah senang melihat hambanya menikmati apa yang ia berikan, bukan malah membenci apa yang ia berikan. Dan wujudnya banyak sekali. Rahimakumullah. Nomor satunya nikmat iman, kelihatan nikmat imannya. Kalau ngomong, alhamdulillah, ini dari Allah. Kan nikmat iman, nikmat keyakinan. Diucapkan aja nggak apa-apa. Kemudian nikmat dohir, nikmat harta harus kelihatan. Masih ingat Bapak Ibu, seorang pemuda datang kepada Nabi, ketemu Nabi, bajunya jelek banget. Kata Nabi apa? Kamu kan punya warisan banyak, jual warisanmu sebagian, beli pakaian baru. Kalau sekarang nggak perlu jual warisan lah buat beli baju doang kan? Alhamdulillah. Pelajarannya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, benar umat ini tidak diperintahkan untuk tergila-gila sama harta. Tetapi umat ini juga dilarang untuk membenci harta. Ya kan? Tapi diperintahkan bahkan untuk menikmatinya. Nikmati iman, nikmati saja apa yang sudah Allah SWT berikan kepada kita. Demikian kajian kita di subuh pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Rahimakumullah. Kesimpulannya, Allah sayang sama kita. Allah sayang, sayang banget. Buktinya hari ini kita dibangunkan hadir ke masjid, masih bernafas, masih hidup, masih sehat. Apalagi sebentar lagi ada sarapan. Masya Allah. Ya, maka kalau dalam bahasa manusianya, jangan kecewakan Allah. Kita suka ngomong gitu kan? Jangan kecewakan orang tua, jangan kecewakan guru, jangan kecewakan pimpinan, jangan kecewakan Allah. Allah udah berikan semua untuk kita. Tugas kita untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Temui Allah pada waktu terbaiknya. Mudah-mudahan cinta Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua akan memberikan banyak keberkahan dalam hidup ini insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Ya, hadis ya Ustaz.